Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bengkulu, Bandar Lampung dan juga ada dari Bangka Belitung yang kerudung biru ya. Ini Masya Allah tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Ibu. Sampai nggak kelihatan karena kebanyakan pikir semuanya sama. Ternyata ada dari Bangka Belitung juga jamaah datang ke sini nih Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam yang di rumah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini masih di Aku Tidak Meninggalkanmu dan Tidak Membencimu. Ini Masya Allah luar biasa. Dan kita lanjut lagi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita kembali lagi melihat sebuah video tayangan tentang pertemuan kembali para tawanan dengan pasangannya di Gaza. Ini Masya Allah, ini di tayangannya. Kalau tepuk tangan dong Bu. Ya Allah bahagianya pasti setelah sekian lama gak ketemu lagi. Pasti kangennya banget. Kangennya banget itu pasti Bib ya ini Masya Allah. Bib pertanyaan berikutnya nih Bib. Siap. Jika Allah tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita ada yang bertanya. Kenapa kok bertahun-tahun doanya gak dikabulkan. Dan ada juga yang bilang kok gak didengar bahkan ya malah dipisahkan jauh oleh kezoliman dengan pasangannya. Dan ada juga orang tua bahkan anak-anaknya mau izin penjelasan ini Bib nih. Baik. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Mohon izin guruku Ustadz Syam, Ustazah dan juga Bang Fadli dan juga para jamaah semuanya. Jamaah oh jamaah, Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Alladhi unzila ilahil Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyan amma ba'd. Nah, kenapa sih kok selama ini banyak sekali doa-doa kita yang kita merasa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabbi taala beliau mengungkapkan selalu innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Mungkin ada syarat-syarat doa yang belum terpenuhi dari kita. Bagaimana tidak? Tadi udah disampaikan sama guru kita Ustadz Syam. Orang aja kalau minta sama pejabat ada tata keramanya. Benar gak? Ada regulasinya, ada ADART-nya. Giliran kita minta sama pemilik daripada alam semesta ini sembrono dan sembarangan. Ngangkat tangan mau-mau aja ya. Tapi nggak tahu apa yang diucapin. Kadang-kadang kita sholat padahal sholat itu isinya adalah doa. Dan Rasul SAW luar biasa mengajarkan kita tentang hari-hari ya, tentang kehidupan kita diisi semuanya dengan doa. Mau jalan ada doa, mau tidur ada doa, mau kemana pun ada doanya. Sampai-sampai mohon maaf masuk kamar mandi, keluar kamar mandi juga ada doa. Membuktikan bahwa betapa harus hubungan kuat kita dengan Allah. Bahkan diungkapkan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau orang yang nggak minta, nggak pernah doa, dia sombong. Dia nggak pernah munajat sama Allah. Berasa bahwa ya udah urusan saya bisa selesaikan sendiri, maka Allah murka terhadap dia. Tapi kalau kita kadang-kadang mendapati bahwa doa kita seakan-akan tidak terdengar, tapi kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh di hadapannya, maka ketahuilah Allah sedang cinta-cintanya dengan kita. Allah sedang suka-sukanya dengan kita. Kenapa? Karena Allah selalu suka untuk mendengarkan rintihan hambanya. Bahkan dikisahkan, ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun saudaranya ketika bermunajat minta kepada Allah agar dihancurkan daripada bala tentaranya Fir'aun. Tahu kapan ijabahnya doa tersebut? Antara doa tersebut dan juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan qad ujibat da'watukuma wahai Harun, wahai Musa, aku telah ijabah doa kalian. Allah bilang sudah ijabah. Tapi tahu nggak antara ijabah dengan kejadian kehancuran Firaun itu berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Itu baru nabinya Allah. Nabinya Allah. Bagaimana dengan kita? Masya Allah. Makasih banyak Habib.
Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Makanya sama Allah kita harus minta terus ya Bu ya. Nggak pernah bosen, jangan bosen Bu. Mudah-mudahan kalau seandainya ibu nggak dapet, anak ibu yang dapet. Masya Allah, amin. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang hadir di studio, mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, boleh yuk kita tanya yang mau curhat, angkat tangannya silakan. Gantian dari sebelah sini ya. Ibu yang di atas, boleh turun Bu. Iya, yang pakai kacamata. Masya Allah, pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, boleh masuk di sini Bu. Perkenalkan dirinya dulu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Len dari PPWIP Prongsiu Lampung. Iya, tepuk tangan buat Ibu Len. Mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat tentang suami kita mencari nafkah gitu. Oh, suami yang cari nafkah. Boleh, boleh Ibu. Gimana Ibu? Iya, suami Kita Ibu ya. sudah kerja, punya pelaminan sudah 12 tahun. Suami sudah nggak kerja selama 6 tahun. 6 tahun. Jadi kita yang cari nafkah, bagaimanakah Ibu- dosa apa enggak? Iya, enggak maksudnya gini. Selama 20 tahun pernikahan. Ibu sudah 20 tahun. Kerja Pernikahan? di usaha pelaminan. Oh, usaha pelaminan bekerja 20 tahun. Setelah itu sekarang 6 tahun terakhir ini suami udah nggak kerja, tapi ibu yang masih bekerja. Ibu bekerjanya jadi apa? Ya, Bekerjanya? usaha pelaminan. Masih usaha pelaminan. Iya. Suaminya nggak, sebelumnya kerja apa? Supir travel gitu. Oh, supir travelnya. Terus sekarang ibu yang mau diceritakan kenapa suaminya kalau nggak kerja ini, terus ibu yang nanggung, apa bagaimana maksudnya? Suaminya sakit gitu. Oh, karena sakit. Tapi masih kuat gitu. Masih kuat. Ibu masih cinta kan sama bapak? Oh masih. Sangat cinta. Sangat cinta. Masya Allah. Iya. Cuma ibu takut bapak nanti kena dosa gitu ya. Iya Nah, gitu coba, aja ya. Coba kita minta guru kita Ustadz Syam, Ustadz Zanada boleh maju ke depan. Ya, Masya siap. Allah. Ini istri yang cinta sama suaminya Ustadz Syam. Dia gak mau suaminya nanti kena dosa karena gak menafkahi. Oh ya, walaupun istrinya ternyata usaha juga ini Masya Allah, bagaimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam Al-Quran disebutkan liyunfiqu dhu sa'atan min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Ada taklif ataupun kewajiban yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada para suami dalam rangka menafkahi itu tidak akan melebihi batas kemampuannya. Jadi ada kemampuan manusia. Manusia kadang sehat, kadang sakit. Kalau lagi sehat-sehatnya dia maksimal memberi nafkah, berarti dia sudah tidak berdosa lagi. Ketika dia sakit mungkin tidak bisa maksimal, tapi dia tetap ada usaha untuk menafkahi keluarganya, maka Allah memandang usahanya. Jadi laki-laki tidak usah berkecil hati, apakah saya berdosa? Selama engkau bisa menutupi kekuranganmu dengan akhlak yang mulia, saya rasa para istri pun akan menerima ya Bu ya. Ibu kalau seandainya suami tidak bekerja pun, tapi dia selalu minta maaf, ibu terima enggak? Iya saya terima. Saya terima. Ibu ikhlas ya? Ya ikhlas. Masya Allah. Dibandingkan ada seorang suami memberi 100 juta per bulan, tapi kata-katanya kasar, selalu merendahkan. Ibu lebih pilih mana? Tidak akan aku maafkan. Oh tidak dimaafkan, subhanallah. Maka kami selalu mengingatkan diri sendiri ataupun laki-laki dimanapun berada. Meskipun kita ngasih duitnya sedikit, tapi kita bungkus itu dengan akhlak yang mulia. Itu lebih memuliakan perempuan dibandingkan kau kasih dia banyak, tapi kau selalu merendahkan harga dirinya. Seakan-akan kau sudah bayar dia tiap hari. Seakan-akan kau sudah beli dia dari orang tuanya. Oh tidak seperti itu. Akhlak mulia inilah yang membungkus daripada kekurangan kita. Menutupi daripada kekurangan kita. Maka insya Allah kalau seorang lelaki mampu berakhlak mulia meskipun penghasilannya sedikit karena dia sedang sakit, insya Allah ini bisa membuat hati wanita atau hati istri yang mulia ini menjadi legowo gitu. Kalau dari segi Bu laki-lakinya. Len, saya mau nanya dulu tambahannya. Ibu, suami sakit apa? Kena gula itu, kencing manis itu. Oh, Iya. diabetes. Iya. Diabetes dan nggak bisa bekerja sama sekali udah. Oh masih gak kuat gitu. Oh, Tapi udah kayak apa? Udah capek-capek gitu kalau udah. oh gampang capek. Gitu. Masya ya. Allah luar Saya itu biasa. nanya gimana dosa apa enggak Nah gitu. ya. Iya. Nah itu tadi sebagian udah dijawab sama Ustaz Syam, mungkin ditambahkan Iya. sama guru kita Ustaz Nada. Mohon Iya, izin baik. silakan. Yang pertama ya, Masya Allah ya bersyukur bahwa ibu tetap bersemangat
ya, dan berhusnuzon juga berbaik sangka kepada suami, tetap cinta meskipun mungkin punya banyak kekurangan dari suaminya. Dan itu adalah di antara tujuan kita pernikahan ya, melengkapi satu dengan yang lain. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Udah tenang, damai, saling mencintai, menutupi kekurangan. Kalaupun memang ada kekurangan pada pasangan maka tidak kita jadikan soal. Pertanyaan Ibu adalah gimana gitu ya. Ya, Ibu, gimana gitu. Ibu ngerasa nggak apa yang sudah Ibu keluarkan, harta yang Ibu sudah keluarkan itu ternyata nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sedekah Amin. yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Ibu keluarkan untuk rumah tangga, Ibu dapat uang, dapat rezeki, kemudian dikeluarkan untuk keluarga, untuk menutupi kebutuhan keluarga, dan itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban ibu karena hakikatnya kan kewajiban suami. Ternyata itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah ungkapan gini, bahwa pada hakikatnya Allah memberikan rezeki tersebut jalurnya langsung lewat jalur ibu. Bahkan tidak akan dikecewakan, tidak akan disusahkan bagi seorang istri yang ikhlas mengeluarkan hartanya untuk menutupi kebutuhan keluarga. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bisa tambah syukur lagi hatinya ibu Ya, ini. amin. Sebab apa? Amin, Sebab amin, kelebihan itu amin. dilimpahkan kepada ibu dan Allah izinkan bahwa ibu yang mendapatkan pahala sedekah Amin, setiap amin, hari. ya Allah. Amin, Ya, amin, jadi ya Masya Allah tentu mendoakan. Karena Ya. saya yakin nih yang dilakukan sama ibu bukan saja bekerja kemudian menutupi kebutuhan keluarga, tapi pasti juga ngurusin suaminya. Masya Allah. Dan semua ini nyiapin ujian makannya, Ustazah dan Nada ya. itu semua Iya. ujian. Laki-laki itu diuji Nah. pada saat banyak hartanya. Betul. Perempuan diuji pada saat suaminya lagi gak punya duit. Betul. Lagi gak Masya bisa Allah. kerja. Iya. Dan insya Allah Iya, ibu betul. udah lulus ujian dari Allah ya. Amin. Tapi yang Masya Allah. menentukan Amin, suaminya amin, amin. dosa atau tidak ibu. Kalau ibu ridho, suami Nah. tidak dosa. Nah, ibu. Tapi kalau tuh. ibu tidak ridho, suami berdosa. Saya ridho. Oh ridho, Alhamdulillah. berarti itu sudah, berarti suaminya tidak berdosa selama ibu ridho Nah. dan selama suami sudah maksimal, betul. Nah, Ya. betul. Ketika ridho bukan saja suami tidak berdosa, ketika ridho nanti hartanya ditambah sama Allah. Amin. Doain suaminya Bu sekarang Bu di seluruh Indonesia lagi nonton, doain suaminya biar cepat sembuh Bu. Amin. Suaminya namanya siapa? Doain Bu. Suami saya namanya Pak Sofian. Pak Sofian. Minta doanya Bu, ayo berdoa Bu. Ya Allah, Ya Allah, Bu silat sini Bu. Ya. Amin. ya Allah, Amin. sembuhkanlah penyakit suami saya ya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Kuatkanlah dia ya Allah. Amin. Berikanlah dia umur yang panjang ya Allah. Amin. Berikanlah kami kebahagiaan Ya Rab. Amin. Amin. dunia akhirat ya Allah. Amin. Jadikanlah keluarga kami, keluarga anak-anakku, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadikanlah perkawinan kami bahagia sampai dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Amin, ya Masya Rabbal Allah. Alamin. Terima kasih banyak Bu Len. Ya mudah-mudahan istiqomah terus, Amin. ya sabar terus. Dan segala sesuatu yang dilakukan Bu Len ini insya Allah jadi pahala sedekah buat Amin. Ibu Lennya. Masya Allah luar biasa. Buat jamaah Islam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Aku tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.